Muibi, Ya. gue baru tahu kalau ternyata hari ini tuh jadi minggu terakhir libur sekolah. Dan dengan waktu libur yang cukup panjang ini, menurut gue bukan gak mungkin kalau kesempatan kita untuk ketemu setan tuh jadi makin gede juga. Makanya cerita malam ini bisa dibilang masih ngelanjutin cerita di rilisan VIP kita di minggu lalu. Cerita-cerita tentang pengalaman liburan yang bukannya bikin seneng, tapi justru penuh gangguan dan teror setan. Cerita yang makin ngebuktiin kalau setan tuh emang gak ada liburnya. Bihnat, Ya, yang namanya liburan tuh biasanya kan kita kayak jalan-jalan, wisata atau pergi kemanapun waktu bareng keluarga gitu kan ya. Apalagi waktu pas libur sekolah gitu. Nah tapi gue juga yakin ada beberapa orang yang lebih senang manfaatin liburannya tuh buat istirahat di rumah. Atau minimal ya kayak ke rumah saudaranya lah gitu. iya. Ke rumah neneknya, kampung halaman gitu-gitu kan. Gak jalan-jalan lah intinya. Nah hal itu pun juga sama kayak apa yang dialamin sama cowok, sebut aja namanya Kiki. Beberapa tahun lalu tuh kebetulan setelah sekian lama gak pulang kampung, akhirnya dia pulang kampung tuh ke rumah neneknya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Kiki kesana bukan karena pengen, tapi karena kepepet aja soalnya rumahnya tuh lagi direnov. Pas banget orang tuanya pun juga ada dinas keluar kota ke Jawa Tengah. Makanya sekalian lah tuh ke rumah neneknya ini. Awalnya Kiki pikir liburan ini tuh bakalan bosenin. Tapi ternyata jauh dari itu, liburan ini justru mendadak jadi pengalaman paling nyeremin di hidup dia. Buat gambaran aja, jadi rumah si neneknya Kiki ini tuh masih beneran kayak rumah joglo kuno. Lengkap banget, ada perabotan kayu berat. Dan pokoknya vibes-nya tuh beneran sepi dan emang jauh dari apa-apa lah. Di sini Kiki tuh tidur di kamar tamu deket dapur. Dan di dalam kamar tamu ini ada satu benda yang dari awal tuh bikin Kiki tuh gak nyaman. Nah benda itu apa? Benda itu tuh kayak lemari gede gitu. Warnanya hitam legam. Terus ada ukiran khas Jawa. Tapi bentukannya tuh terlalu gede buat ukuran sesempit itu. Karena kamar tuh rada kecil. Nah terus persis di bagian atasnya itu ada ukiran kepala naga. Kata neneknya Kiki, itu lemari warisan dari Mbah Buyut. Udah puluhan tahun gak kebuka. Dan katanya kunci lemarinya pun udah hilang gak tahu kemana. Oke. Nah tapi hampir setiap malam Kiki ini ngerasa kalau ada yang kayak ngeliatin atau merhatiin dia dari dalam lemari. Di beberapa hari awal, bahkan persis pas Kiki mau tidur, sering banget ada kayak suara nafas berat gitu keluar dari arah lemari, Bihnat. Sampai ada suatu siang, pas Kiki ini lagi selonjoran di kasur, tiba-tiba kayak kling gitu. Kayak ada suara logam gitu jatuh dari atas lemarinya ke lantai. Pas dicek sama Kiki, ternyata kayak ada kunci kecil karatan, tapi masih utuh dengan bentukannya unik gitulah. Dan gak tahu kenapa yang di pikiran Kiki itu cuman, apakah ini kunci buat buka lemarinya ya gitu. Pas coba dimasukin ke lemarinya, ternyata cocok. Dan beneran Bihnat, pintu lemari itu kebuka. Padahal kan kata neneknya, pintu itu udah puluhan tahun gak dibuka dan kunci udah hilang tak kemana kan. Iya. Dan baru juga kebuka pintunya, tiba-tiba tuh bau apek dan bau busuk tuh langsung keluar nyeruak gitu. Padahal di dalamnya itu, di dalam lemari itu, cuman ada satu kebaya putih kegantung, berdebu, dan ada kayak sejumput rambut panjang basah yang nyangkut di gantungannya. Nah tapi rambut ini, itu tuh rambut asli Bihnat. Dan ini gak tahu rambut siapa. Pas coba dipegang sama si Kiki rambut ini, tiba-tiba ada kayak gitu. Suara gitu. Kayak ada suara nafas kedengeran persis dari dalam lemari. Kiki kaget, dia banting pintu lemarinya, terus ngunci tuh karena kaget. Nah walaupun pintunya udah ditutup dan udah dikunci, tapi ternyata ini gak bikin nyelesain masalah Bihnat. Beberapa kali masih ada lah di hari yang sama ya. Kiki ini sekarang jadi kayak sering diliatin sama sosok-sosok aneh di rumah neneknya. Dan setiap coba diikutin arah kedatangan atau kepergian si sosok ini, semua itu tuh berasal dari satu tempat, yaitu lemari tua di kamar Kiki itu. Kiki ini sempat bilang ke neneknya lah sebenarnya. Tapi neneknya cuma bilang kayak, udah jangan diladenin, kamu tidur aja. Dia emang gak suka tempatnya diganggu. Nah Kiki bingung kayak dia maksud neneknya tuh siapa kan. Sampai beberapa malam berikutnya, persis sekitar jam 1-an dini hari, Kiki tuh kebangun karena kedengeran ada kayak suara ketokan dari dalam lemari. Pelan tapi teratur gitu kayak tok, tok, tok. Sepersekian detik Kiki ini gak bisa gerak di situ. Badannya tiba-tiba kayak memberat. Terus dari arah lemari mulai kedengeran ada bisikan perempuan, suaranya patah-patah gitu, bilang kayak buka lagi, aku belum selesai gitu.
Terus tiba-tiba kayak ada krek, 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 dan ternyata pintunya kebuka sendiri Nat. Dan pas badan Kiki udah mulai bisa gerak nih, dia langsung buru-buru nyamperin lemari itu karena udah telanjur gak tahan atau kayak gemes gitu lah. Langsung dibuka tuh sama Kiki pintunya. Dan pas pintunya dibuka, sekarang lemarinya gak kosong. Tadi kan cuma ada kayak satu dress putih doang kan. Ternyata di dalam lemari itu Nat, udah ada kayak jejak kaki berlumpur. Dan di sudut lemari ada kayak sosok cewek nih ya, bungkuk, rambutnya nutupin mukanya, udah berdiri diem aja, terus lehernya tuh bengkok. Duh. Nah sosok ini ngomong, kamu yang buka, kamu juga yang harus ganti. Terus ketawa cekikikan, dan langsung tuh pintu lemari langsung kayak kebanting kenceng gitu. Setelah kejadian itu, besokannya tuh Kiki langsung kayak demam, badannya panas banget, terus kayak ada rasa menggigil. Dan karena dari bangun tidur tuh susah banget buat jalan ataupun buat gerak, makanya Kiki tuh cuma bisa kayak baringan aja di kamarnya. Terus Kiki baru ingat Nat, pas mendekati waktu maghrib, pelan-pelan nenek Kiki tuh kayak masuk ke kamar buat semacam naruh makanan, ngerapin barang-barang, bersih-bersih gitulah. Nah Kiki tuh yakin banget itu tuh neneknya lah kalau dilihat secara postur. Soalnya si neneknya tuh kayak ngebelakangin Kiki gitu, jadi nggak kelihatan mukanya. Sesekali Kiki tuh di situ ngajak ngobrol neneknya, tapi nggak dijawab sama sekali. Padahal secara posisi tuh neneknya sama Kiki tuh deket gitu. Yang satu di deket kasur, yang satu tuh lagi rebahan di kasur. Terus tuh nggak Nat, pas Kiki ini manggil agak kencang kayak Mbah gitu, di situ baru dijawab tuh, apa Ki, kamu nggak kenapa-napa kan Ki, mau mandi apa mau makan lagi? Nah tapi suara neneknya itu kedengeran dari jauh, dari luar kamar. Dan Kiki sadar ternyata nenek-nenek yang ada di kamarnya itu berarti bukan neneknya dong. Iya. Pelan-pelan langsung kedengeran tuh Nat, kayak gitu. Dilanjutin nafas berat. Terus sosok ini tuh makin gerak ngedeketin ke arah Kiki, sambil terus ngebelakangin badannya ya, jadi kayak masih belum kelihatan mukanya tuh. Pelan-pelan rambutnya tuh jadi kayak makin panjang, jadi kayak gak mirip sama neneknya Kiki sama sekali. Terus pas sosok cewek ini nengokin wajahnya ke arah Kiki, muka tuh mirip banget sama sosok perempuan bungkuk yang ada di dalam lemari yang waktu itu Kiki lihat. Tapi kali ini muka tuh kelihatan Nat. Muka itu beneran penuh luka sobek. Terus cuman diem aja kayak matung ngeliatin Kiki sambil senyum. Dan beneran di sebelah Kiki. Kiki ketakutan banget di situ, langsung manggil-manggil neneknya. Terus neneknya pun juga panik gitu ngedenger Kiki teriak-teriak kan. Langsung tuh neneknya jalan ke arah kamar Kiki. Dan lo tau gak, di momen neneknya lagi jalan ke kamar Kiki, sosok perempuan ini tuh barusan kayak makin senyum lebar. Beneran lebar banget, orang kata Kiki tuh sampai robek banget gitu loh bibirnya karena saking lebar senyumnya. Anjir. Terus pelan-pelan tangannya itu tuh langsung kayak nyakar-nyakar dan nyengkrem pergelangan kakinya Kiki. Makin lama makin kencang tuh genggamannya. Dan Kiki tuh seolah-olah kayak sengaja diseret sampai jatuh dari kasur ke arah lemari. Tapi ya syukurnya pas banget tuh di tengah perjalanan, neneknya tuh langsung kayak ngebuka pintu kamarnya. Dan detik itu juga si sosok ini tiba-tiba kayak hilang gitu aja ke sudut lemari. Kayak bruk 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 gitu. Terus langsung kayak lemari tuh kayak goyang-goyang kenceng gitu Nat. Neneknya di situ akhirnya sadar kalau ternyata Kiki ini nggak cuma digangguin tapi beneran diteror kali ini. Apalagi pas coba ngeliat kaki Kiki kan kayak masih ada kayak kelihatan bekas pegangan kuku yang tajam abis dicengkrem gitu kan. Di situ akhirnya neneknya Kiki ngomong, kamu harus minta maaf Ki, dia marah karena kamu udah buka rumahnya. Nah Kiki masih bingung kayak dia itu siapa gitu. Ditanyalah sama Kiki, dia itu siapa Mbah maksudnya? Neneknya jawab, Ningrum, itu tuh Ningrum. Dia dulu salah satu pegawai di rumah buyut Mbah. Dia tuh meninggal gara-gara kekunci di lemari itu waktu pas penjajahan Belanda. Anjir. Lemes banget tuh di situ tuh Kiki. Nah habis itu nenek itu cuma nyuruh buat Kiki minta maaf dengan cara kayak nyalain dupa, taruh bunga melati persis di depan lemari, sambil minta maaf pelan-pelan gitulah di malam harinya. Udah tuh akhirnya dilakuin lah sama Kiki di besokan paginya tuh. Awalnya gak ada reaksi apa-apa Nat. Tapi pas banget sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba seluruh bagian kamar tuh kayak berubah gitu aja. Dinding-dindingnya berubah hitam, langsung kayak ada bau anyir. Terus jam dinding beneran stop tepat jam 1 pagi. Dan dari segala arah tuh kedengeran suara kayak ngomong gini, sini gantian, kamu tidur di dalam, aku yang hidup di luar gitu. Aduh. Terus ketika ada suara langkah kaki di lantai kayu kamarnya, cepet banget jalannya ke arah pintu lemari. Padahal gak ada siapa-siapa di situ yang lewat. Nah tiba-tiba persis di depan lemari itu udah ada sosok berdiri kayak di ambang pintu gitu ya. Rambutnya basah, mukanya pucet, dan matanya kosong Nat. Bolong gitu loh. Ternyata itu tuh sosok perempuan yang ada di dalam lemari, yaitu si Ningrum itu. Ningrum cuma bilang kayak gini, jangan buka rumahku lagi. Terus langsung tiba-tiba tembus lemari dan hilang gitu aja.
Nah pokoknya sejak hari itu lemari ini tuh dikunci sambil ditutup pakai kayak kain kafan gitu. Terus kuncinya sengaja dibakar sebelum akhirnya dibuang nggak tahu kemana lah. Dan bener aja Nat, after dibuang kuncinya dan setelah si Kiki minta maaf itu, udah nggak ada lagi tuh teror-teror atau kejadian yang dialamin sama Kiki dan mbahnya. Anjir. Tapi menurut gue jadi Kiki kesel juga sih sama nenek gue kenapa nggak dikasih tahu gitu. At least diperingatin gitu loh. Oh dari awal kalau lemari itu serem jangan Iya. dibuka apa gitu ya? Iya bener. Lebih kasihan sama Ningrum juga sih. Ketika lo bilang dia tuh meninggal karena kekunci pas zaman penjajahan Belanda, wah gua gak kebayang sih setersiksa apa dia. Di momen itu ya. Heeh. Masih tentang liburan dan masih berlatar rumah saudara atau keluarga. Cerita kedua yang bakal gue ceritain malam ini adalah pengalaman masa kecil dari Intan yang awalnya ngerasa kalau liburan sekolahnya itu biasa-biasa aja. Sampai satu malam, dia dan kedua sepupunya mutusin buat main petak umpet di rumah saudaranya ini. Yang ternyata nggak sepenuhnya kosong, Nat, Moy. Oke. Ternyata ada yang mau diajak main juga malam itu. Uh. Singkat cerita, keluarga besar Intan tuh libur sekolah tahun itu emang ngumpul di rumah tantenya yang belum sepenuhnya selesai direnovasi. Lantai bawah tuh udah cukup nyaman buat dipakai, tapi ya lantai 2 tuh emang masih kosong. Belum ada kasur, belum ada perabotan, dan bahkan sebagian dindingnya pun masih bau semen. Dan karena sebagian besar keluarga udah pada pulang duluan, makanya di akhir-akhir liburan itu cuma sisa Intan, tantenya, Ayu, sama Sandi. Jadi 3 sepupu nih, Intan, Ayu, sama Sandi itu yang seumuran dan emang mereka selalu main bareng tiap libur sekolah. Oke. Ada satu hari, momennya tuh udah sore menuju maghrib, mereka ini bosen banget di rumah. Tapi ya mau keluar juga gak bisa karena beneran lagi hujan deras. Tiba-tiba Ayu nih, yang masih SD itu, nyeletuk buat ngajak main petak umpet. Nah si Sandi ini ngelanjutin bilang, main di atas aja kalau gitu, biar tambah serem, kata Sandi gitu. Tanpa pikir panjang, Intan nerima ajakan barusan. Mereka langsung naik ke lantai atas, mulai pada main tanpa bawa alat penerangan apapun. Ronde pertama, Ayu jadi yang jaga. Permainan beneran berjalan seru banget, apalagi cahaya yang minim tuh bikin Intan sama Sandi tuh nyaru bayangannya. Makanya susah buat ditemuin. Nah barulah di ronde kedua nih, pas giliran Intan yang jaga, hal-hal aneh tuh mulai kejadian, Nat, Moy. Sambil merem, ngitung, Intan ini ngedenger ada suara langkah kaki lari kesana kesini. Tapi di antara suara-suara itu, ada satu langkah yang kedengeran beda banget. Langkahnya pelan, keseret, kayak bukan lari, tapi lebih ke ngendap-ngendap gitu. Intan langsung ngeburu-buruin hitungannya, apalagi dia beneran ngerasa di belakang dia tuh kayak ada beberapa orang baris manjang gitu. Dan pas dia balik badan buka mata, ruangan tuh beneran gelap banget. Lebih gelap dari sebelumnya. Dan gak ada siapa-siapa ternyata. Intan coba buat jalan pelan-pelan sambil ngeraba-raba tembok, dan akhirnya dengan gampang dia nemuin Ayu nih, yang ternyata ngumpet di balik pintu kamar kecil. Tapi pas ketahuan, Ayu ini gak kaget. Dia cuma diem aja, berdiri di situ. Udah tuh, Intan lanjut buat nyari Sandi. Dan pas banget ada di belakang tangga, Intan langsung lari dan nemu orang lagi. Tapi itu bukan Sandi, Nat, Moy. Itu Ayu lagi. Lah? Intan bingung dong. Dia langsung nanya, Ayu, kamu pindah tempat? Kan tadi kamu udah ditemuin. Tapi Ayu jawab, enggak, aku dari tadi di sini kok. Ya. Terus yang sebelumnya ditemuin siapa dong? Baru juga jalan ronde kedua nih, tapi di situ Intan udah nggak enak aja nih perasaannya. Dia pengen buru-buru turun ke lantai bawah. Tapi ya Ayu nyuruh buat nyari Sandi dulu, biar bareng-bareng aja turunnya. Kata Ayu, barusan Sandi itu masuk ke kamar ujung. Tapi di situ tuh kelihatan Sandi kayak ngajak satu anak kecil gitu buat sembunyi bareng. Akhirnya dengan nekat mereka berdua ini nyamperin kamar ujung atas itu. Yang pas masuk ke kamar ini, baunya tuh beneran apek lembab gitu, Nat, Moy. Dan pas baru masuk, Intan sama Ayu ini dengar ada suara nafas pelan, terus terengah-engah gitu, kayak abis lari. Coba dipanggil tuh di situ si Sandi, tapi nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba Ayu nyolek Intan sambil nunjuk kalau di ujung ruangan yang ketutupan semacam gorden gitu, kelihatan ada kaki. Intan langsung buru-buru ke sana buat ngebuka gordennya tuh. Excited banget karena nemu Sandi, plus juga sekalian yang ngajak langsung jalan aja keluar dari ruangan itu. Pas dibuka, ternyata itu bukan Sandi, Nat, Moy.
Terus? Lebih tepatnya emang gak ada siapa-siapa. Jadi beneran cuman telapak kaki doang, tanpa badan, itu berdiri ngadep ke arah Intan. Set. Terus si telapak kaki ini abis ketahuan, maksudnya abis kelihatan gitu ya sama Ayu dan Intan, itu beneran lari kenceng gitu, masuk ke bawah rak kayu, sambil kedengeran suara anak kecil ketawa gitu. Dan di detik si kaki ini hilang dari pandangan Intan sama Ayu, masih dari arah bawah rak ini, tiba-tiba ada suara anak kecil, bukan suara Sandi. Suaranya tuh lebih cempreng kayak bukan manusia gitu. Suara ini bilang, "Aku udah nemu Sandi, Kak." Nah, gitu suaranya. Wah, Intan sama Ayu teriak ketakutan, terus langsung lari gitu aja ke lantai bawah. Dan pas baru banget sampai di ruang tengah lantai bawah, di sana udah ada Sandi yang lagi jalan gitu, sambil terus megangin perutnya. Ternyata dari tadi, Sandi ini nggak ikut ronde kedua main petak umpet, soalnya dia tuh sakit perut katanya. Oh. Intan sama Ayu langsung pucat tuh detik itu juga. Karena ya sekarang yang ngerasa ada halannya tuh gak cuman dia sendiri kan. Intan sama Ayu langsung nyeritain tuh apa yang mereka alamin barusan ke Sandi. Dan di tengah-tengah cerita itu tuh dari lantai atas kedengeran kayak ada kursi atau meja gitu diseret-seret suaranya. Mereka emang takut, tapi katanya rasa penasaran mereka tuh lebih gede dari rasa takut mereka. Makanya mereka sepakat buat nyoba main satu ronde lagi, tapi areanya cuma pakai beberapa ruangan ujung lantai 2 aja. Dan sekarang harusnya giliran Sandi buat jaga kan. Udah tuh, Intan coba buat ngumpet di belakang tumpukan kardus kosong yang manjang gitu. Nggak selang beberapa lama, Ayu ternyata juga jalan ke arah situ buat ngumpet. Nggak tahu ini miskom di siapa, tapi tiba-tiba Sandi ini juga datang buat ikutan ngumpet di situ. Sandi ini kaget, soalnya kata dia ngelihat ada orang berdiri di pojok ruangan, ngadep ke arah tembok, rambutnya panjang, bajunya putih kotor, berlumuran tanah basah gitu. Nah, Sandi pikir barusan itu tuh Intan. Pokoknya mereka ini debat kecil lah di situ, karena kayak ya harusnya siapa nih yang jaga gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah mereka lagi debat kayak gitu, dari kejauhan, makin lama makin ngedeket kedengeran ada suara orang ngitung, Nat, Moy. Suaranya tuh cempreng, mirip kayak yang tadi suaranya. Dan hitungannya tuh cepet banget, gak cuman sampai angka 30, tapi lebih dari itu. Bahkan ngitungnya sampai ratusan, tapi cepet banget. Set. Tapi anehnya, kali ini gak ada suara langkah kaki. Dari ujung kardus kelihatan abis itu ada 2 tangan yang kayak nyengkrem gitu. Udah pada merinding tuh mereka di situ. Terus lo tau gak? Kan tangannya ini posisinya tuh di ujung kiri tumpukan kardus. Masa tiba-tiba di ujung kanan tumpukan kardus, yang secara jarak ada kali 2-3 meter, itu nongol gitu aja kepala anak kecil cewek, senyum, tapi matanya serba gelap. Anjir. Dan sambil bisik-bisik itu ngomong, "Sekarang giliran aku jaga kan ya?" Gitu. Intan, Ayu, sama Sandi tuh langsung lari kenceng ketakutan. Dan mereka bertiga ini bisa ngeliat dengan jelas, Nat, Moy. Kalau tadi tuh emang beneran anak kecil cewek, tapi emang badannya tuh kepisah-pisah gitu, terbang sama gerak gitu masing-masing. Intinya setelah kejadian barusan, Intan langsung ceritalah ke tantenya yang ada di bawah. Tapi tantenya ini cuma bilang, "Iya, lantai 2 emang belum pernah dibersihin, udah lama kosong, jangan kesana dulu ya." Dan karena ucapan tantenya barusan ini, Intan, Ayu, sama Sandi beneran udah gak berani lagi buat naik ke sana. Mereka lebih milih buat istirahat tidur bareng di kamar bawah rame-rame. Intan pikir dengan gak pergi ke lantai atas lagi, semuanya tuh bakal aman-aman aja. Tapi di proses buat mereka usaha tidur ini, mereka tuh sama-sama ngedenger kalau dari lantai atas ada suara cempreng yang masih ngitung gak selesai-selesai, sambil manggil-manggil bilang, udah belum ya?" Aduh. Takut banget. Nah, puncaknya di sini, Nat, Moy. Pokoknya Intan sama sepupu-sepupunya ini akhirnya bisa tidur. Tapi di tengah malam, hawanya tuh tiba-tiba jadi gerah banget, sampai-sampai Intan ini kebangun dari tidurnya. Dan pas Intan kebangun, lo tau apa yang terjadi? Intan kebangun dan posisinya udah gak di kamar bawah, Nat, Moy. Hah, ke alam lain? Nah, Intan tuh tiba-tiba kayak udah di dalam lemari kayu tua gitu, tanpa ada Ayu sama Sandi di sebelahnya si Intan. Anjir. Terus tiba-tiba brak. Lemari ini kayak dipukul-pukul dari arah luar gitu. Terus jelas banget kelihatan dari sela-sela pintu lemarinya ini, di tengah ruangan yang gelap di depannya Intan, udah kelihatan ada sosok bayangan kecil masuk. Rambutnya panjang banget, mukanya pucet, tapi gerakannya kayak ngerangkak gitu sambil kepalanya muter 180 derajat. Wah. Buat semacam kayak ngecek ruangan gitu. Sosok ini cuma bilang, "Kan mainnya belum selesai, jangan tidur dulu dong." Gitu. Intan cuma nutup mulutnya, nahan biar dia gak teriak. Terus dari jauh kedengeran ada suara tangisan Ayu.
Abis itu si sosok ini beneran gerak cepet buat nyamperin sumber suara itu. Anjir. Intan takut kalau sepupunya tuh kenapa-napa. Dia pelan-pelan ngebuka pintu lemari buat lari nyamperin Ayu juga. Dan pas akhirnya Intan masuk ke ruangan ujung lantai atas ini, di tengah-tengah tuh beneran udah ada Ayu sama Sandi nangis ketakutan. Pas Intan samperin buat cari tahu mereka kenapa, tiba-tiba sekarang malah Intan ikutan nangis. Dan gimana nggak nangis? Soalnya tiba-tiba persis di depan mereka bertiga ini udah berdiri sosok yang tadi, Moy. Gak natap Intan, Ayu, sama Sandi. Sosok ini cuma berdiri di tengah ruangan anteng, seolah-olah mastiin kalau mereka bertiga tuh bisa ngelihat kehadiran sosok ini. Oh. Terus pelan-pelan ngerangkak mundur, keluar pintu, terus hilang gitu aja, nyatu sama kegelapan ruangan. Besok paginya pokoknya Intan, Ayu, sama Sandi ini ditemuin sama tantenya udah tidur di ruangan ujung lantai atas itu, ruangan yang angker itu. Tantenya akhirnya langsung nganter balik satu persatu ponakannya ini. Dan pas nganter pun, tantenya juga cerita ke orang tua masing-masing. Intinya tantenya cuma nitip buat besok jangan lagi main petak umpet di tempat kosong, apalagi menjelang maghrib. Udah, cuman ngomong gitu doang, Moy. Cir, gak ada alasan dan ceritain kayak ini sosok cewek siapa, kenapa di atas angker gitu ya? Iya. Tapi dulu ya waktu gue masih kecil, cerita kayak gitu tuh banyak banget. Jangan main petak umpet di dalam lemari, bahkan lebih spesifik dalam lemari. Nanti katanya bisa pindah ke dunia lain. Moibi, cerita kali ini kiriman dari Paranoise yang gue rasa tuh masih sama kayak cerita-cerita kalian. Tapi sebelumnya gue bacain dulu ya. Salam dari si pengirim ini. Halo Scary Things, kenalin aku Rani, seorang ibu rumah tangga sekaligus punya toko pakaian kecil-kecilan di Bekasi. Aku pengen bagi cerita pengalaman liburan anak pertamaku, sebut aja namanya Farel. Kebetulan waktu itu dia baru aja naik kelas 5 SD. Waktu libur dihabisin di rumah aja, karena ya aku sama suami aku terlalu sibuk. Makanya biar gak bosen, aku kasih izin anak aku buat main sekaligus nginep di rumah adik kandung aku di Bogor. Karena kebetulan di sana emang ada sepupu-sepupu juga. Tapi ternyata ini adalah keputusan yang hampir bikin aku kehilangan anakku. Nah, gue ceritain ya. Jadi buat background story aja, Rani ini di sini bilang kalau anaknya ini dasarnya emang ekstrovert, supel, sama bisa dibilang mandiri lah. Dan karena itu juga Farel nih gampang banget bosen kalau gak ada kegiatan di rumah. Makanya waktu Farel ini bilang minta buat nginep beberapa hari di rumah tantenya, si ibunya ini tuh gak terlalu khawatir. Apalagi rumah adik kandungnya si ibunya ini tuh cukup besar, sebut aja namanya Nina. Ada 3 lantai dan kebetulan anaknya juga seumuran sama anaknya Rani ya. Di situ tuh si Rani emang kasih pegang anaknya HP buat dihubungin. Nah awalnya si Farel ini tuh semangat banget buat kesana. Tapi baru malam kedua tiba-tiba dia nelponin si Rani nih ibunya sambil nangis-nangis. Di situ Farel ngomong, "Mah, aku nggak mau tidur di kamar atas lagi. Di sini ada yang suka bangun malam-malam, tapi bukan Tante Nina, bukan juga Om Afi, suaminya." Di sini Rani sempet bingung pas denger anaknya ngomong itu. Karena seinget dia di kamar atas itu tuh kamar tamu, persis di bawah loteng. Terus di sini kan Farel bukan tamu ya. Kenapa dia nggak tidur di kamar anak adiknya aja gitu? Tapi ya Rani di sini masih positive thinking aja lah. Dia mikir mungkin Farel tuh cuma takut aja karena beneran sendirian tidur di atas. Apalagi pas si Rani ini nyoba nelfon ke Nina, ke adiknya. Nina tuh cuma bilang kalau Farel ini kebiasaan tidurnya tuh tengah malam. Bisa jadi dia kecapean dan gampang kebangun lah gara-gara mimpi. Sampai akhirnya di malam berikutnya Farel ngevideo call Rani lagi. Kali ini tuh lebih panik lagi dari sebelumnya. Dia bilang kalau dia tuh denger ada suara langkah kaki mondar-mandir di depan kamar dia. Terus lampu di lorong tuh beneran mati nyala gitu. Dan si Farel ini tuh beneran sampai nunjukin video call ke Rani. Dan emang beneran kejadian Moibi. Terus pas Farel jalan ngedeket ke arah pintu, kamera HP-nya tuh diarahin ke sela-sela pintu kamar. Di sini Rani kaget banget. Kata dia di ujung depan kamar anaknya ini udah ada sosok orang berdiri ngebelakangin terus diem aja. Tapi tinggi badannya tuh beneran gak mirip Nina atau bahkan Afi.
Bahkan bisa dibilang posturnya terlalu tinggi buat manusia. Terus rambutnya tuh ngejuntai sampai nyentuh ke lantai. Nah singkat cerita, besokannya si Rani ini sempet marah terus nyuruh Farel buat tidur di bawah. Tapi kata adiknya nih si Nina, semua kamar tuh udah penuh diisi sama keponakan-keponakan yang lain. Lantai di bawah ini cuma sisa kasur di ruang tengah dan persis depan TV kalau si Farelnya mau. Tapi ya Farel tetap gak mau karena takut soalnya kasur yang dimaksud ini juga tetap ngarah ke arah lantai atas. Rani sempat ada keinginan buat nyuruh anaknya pulang, tapi ngelihat mukanya Farel yang kelihatan masih pengen main sama sepupu-sepupunya, di situ Rani langsung gak jadilah. Dia cuma minta buat si Farel ini tidur dengan lampunya tuh nyala keadaannya, terus gak usah dikunci lah pintunya biar ngerasa aman. Pokoknya malam itu Farel tuh sempat ngirimin voice note ke ibunya. Intinya Farel ngomong, "Mah, pintu kamarku karena gak dikunci jadi suka tiba-tiba kebuka sendiri, padahal udah ditutup rapat." Terus Farel ngerasa kalau sering ada yang masuk, tapi gak kedengeran suara langkah kakinya. Jujur di sini si Rani ini udah mulai beneran khawatir sama si Farel. Sampai tiba-tiba masih di hari yang sama, persis tengah malam nih, gak ada angin, gak ada hujan, ada video call masuk ke HP-nya Rani. Dan itu dari Farel lagi. Tapi pas diangkat sama Rani, HP-nya kayak ditinggal anteng gitu aja, senderan ke tembok, ngehadep ke pintu kamar. Di sini Farel coba dipanggil-panggil, gak ngejawab sama sekali. Tapi malah kedengeran suara ngoroknya. Berarti si Farel nih tidur dong. Terus siapa nih yang nelfon Rani di situ? Dan gak lama dari situ, pelan-pelan pintu kamar Farel tuh beneran kebuka, Bi. Mirip sama apa yang diceritain sama Farel. Terus beneran ada kepala serba hitam gitu, rambutnya panjang, nongol kayak ngintip dari luar di sela-sela pintu gitu. Dan sosok ini pelan-pelan masuk ke kamar Farel. Dan pantas aja anaknya tuh gak pernah dengar suara langkah kaki. Soalnya sosok yang masuk ke kamarnya ini tuh beneran ngambang, kayak terbang gitu loh. Terus udah nih, pas sosok ini makin deket ke kasur Farel, teleponnya mati gitu aja. Si Rani nyoba buat telepon balik juga gak diangkat-angkat. Di detik itu juga Rani tuh langsung nyetir sendirian ke Bogor. Soalnya kebetulan suaminya tuh lagi dinas keluar kota. Dan sesampainya dia di Bogor sekitar jam 2:30 pagi, pas Rani nyamperin kamar Farel, dia tuh kaget soalnya di sana udah ada si adiknya juga, si Nina, lagi duduk di pinggir kasur sambil terus megangin tangannya Farel. Katanya Nina, dari awal tidur si Farel ini ngigo terus ngomong, "Jangan berdiri di situ, jangan masuk ya, jangan," gitu-gitu terus. Dan karena penasaran, Rani minta izin lah ke Nina buat pergi ke lantai atasnya, ke loteng, yang di dalamnya kebetulan tuh ada kamar kecil. Terus ada juga beberapa perabotan tua, terus jendelanya persis ngadep ke jalanan sepi. Dan pas Rani masuk ke loteng, katanya dadanya tuh terasa jadi berat banget, hawanya dingin, sama ada bau lembab yang tajam banget. Terus udah tuh, besok paginya si Rani langsung nanya lagi ke Nina, nanyain si kamar yang dipakai sama anaknya ini. Katanya emang kamar ini tuh udah lama kosong. Dulunya ini tuh kamar pembantu yang emang udah lama gak kepake, terus diganti jadi kamar tamu. Tapi sejauh ini gak ada yang berani tidur di situ. Soalnya katanya hampir semua yang pernah tidur di situ sering ketindihan. Nah ngedenger itu si Rani jadi tambah marah dong. Dia gak terima lah kenapa anaknya dikasih kamar ini. Iya benar. Tapi si Nina nih cuma ngebela diri aja. Dia bilang, "Aku pikir karena Farel masih anak-anak makanya gak mungkin diganggu." Anjir. Di sini intinya Rani mau langsung bawa pulang Farel tapi besok. Dan karena masih ada waktu nginep semalam lagi, Rani minta Farel ini buat tidur di ruang tengah bareng dia. Rani di sini masih penasaran sama apa yang sebenarnya ngeganggu anaknya. Sampai persis di jam 2 pagi, tiba-tiba Farel nih jerit keras banget dalam tidurnya dia nih sampai bikin Rani kebangun. Jadi dia ngigo-ngigo terus bilang, "Dia turun lagi, Mah." Di sini Rani refleks lah langsung ngeliat ke arah tangga. Dan bener aja Bi, katanya di depan Rani beneran udah ada sosok bayangan hitam naik tangga sambil badannya tuh nunduk. Terus rambutnya tuh nyeret panjang di lantai, tapi ya kakinya gak ada, beneran ngambang terbang. Jujur gak tahu nih apa yang ada di pikiran Rani detik itu, tapi dia ini langsung lari ke arah tangga. Dan karena pas dia samperin itu kosong tiba-tiba, Rani mutusin buat naik ke lantai atas bahkan sampai ke loteng. Dan sesampainya dia di loteng masih sama kondisinya,
gelap, sunyi, dan tepat di sudut kanan loteng kelihatan ada kayak sosok orang berdiri gitu, tapi nggak kelihatan nih wujud aslinya. Bahkan cermin yang ada di dekat situ aja tuh nggak bisa mantulin badannya gitu, kayak goyang-goyang terus gitu. Rani pelan-pelan majuin langkah kakinya dia ngedeket ke sosok yang berdiri ini. Buat ngegambarin detailnya, kata Rani, sosok ini tuh beneran tingginya hampir setinggi langit-langit. Rambutnya panjang, kusut, nutupin wajah. Tangannya tuh ngejuntai ke lantai. Terus jari-jarinya tuh terlalu panjang untuk ukuran manusia. Badannya juga kurus dan kayak ngegantung dikit di atas lantai, gak nyentuh ke permukaan lantai gitu. Dan pas Rani ini ngelihat lebih lama, sosok ini gerak pelan muterin badannya, kayak sadar gitulah kalau si Rani ini nyadarin ada keberadaan dia. Tapi pas balik badan, si Rani ini kaget cuma bisa diem. Katanya si Rani, muka sosok ini tuh bukan kayak muka, cuma kulit pucat datar, gak ada mata dan gak ada mulut. Beneran gak kasat mata aja Bi. Rani mundur pelan, badannya udah gemeter, tapi tiba-tiba pintu kamar tuh kayak ketutup sendiri. Dan di detik itu juga Rani tuh sadar, kayaknya setan ini tuh gak cuma pengen nunjukin diri doang. Setan ini emang lagi nunggu, lebih tepatnya nunggu Rani buat ngucapin sesuatu. Dan tanpa sadar, pelan-pelan Rani ini tuh bisik bilang, "Maaf." Udah, abis itu pintu kamar kebuka lagi kenceng, angin terus langsung masuk kenceng banget, dan sosok ini tuh langsung hilang gitu aja Bi. Dan pokoknya setelah malam ini, besokannya si Rani beneran bawa pulang Farel. Dan selama 2 minggu setelahnya ini, katanya Farel masih sering kebangun tengah malam, terus suka ngejerit-jerit ketakutan sambil setiap ngelewatin tangga dia selalu bilang, "Jangan berdiri di situ ya, ini bukan tempat kamu." Tapi ya untungnya gak ada gangguan yang seserem malam itu lagi sih. Intinya Rani cuma nitip sebagai orang tua kita tuh harus hati-hati aja. Mungkin selama ini kita pikir kita bisa ngelindungin anak kita, tapi ternyata ada hal-hal yang emang dasarnya tuh gak bisa kita sentuh. Atau itu tuh lebih besar kemungkinannya buat dialamin sama anak-anak kalian. Gue sih lebih lebih ada curiga kalau ini ulah si tantenya itu. Iya benar, karena dari awal ya kayak sengaja aja gak sih Bi ditaruh di kamar itu sama tantenya. Maksud gue walaupun si Rani juga gak ceritain secara detail ya kenapa si Farel tuh bisa ditaruh di situ sama tantenya, gue malah lebih curiga ke sana. Entah memang tantenya sengaja atau mau dijadiin kelinci percobaan, gue juga gak tahu sih. Ya biasanya apalagi kalau misalnya kita liburan tuh bukan ke tempat-tempat angker gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita ke candi atau ke pantai apa, kita udah tau lah kalau itu pasti ada cerita angkernya. Nah cerita-cerita kita kan bukan ke tempat wisata alam yang kayak gitu loh, ya kan? Gue yakin tuh pasti masih banyak banget tempat-tempat kayak hidden gem gitu, yang kelihatannya tuh gak horor tapi ternyata horor. Mau gak lo kasih tau ke kita tempat yang kayak gitu mana aja?